Ya, kita sedang berada di tempat kebugaran untuk menguatkan otot-otot lengan, bahu, dada, dan semua otot lah pokoknya ya. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri orang yang kuat. Terbukti ketika perang Khandaq, Rasulullah membantu Salman memecahkan batu yang sangat besar yang tidak bisa dipecahkan oleh Salman Al-Farisi. Ikuti kisah Salman selainnya. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Salman memang orang yang sangat kuat. Tekadnya sangat kuat, keyakinannya sangat kuat, sehingga dia rela meninggalkan kampung halamannya dari Persia, berpindah dari satu kota ke kota yang lainnya, mulai dari Mosul, Nasibin, kemudian di Amuria. Dia juga berpindah dari satu pendeta ke pendeta yang lain demi mencari kebenaran yang ia yakini. Pada awalnya dia tertarik dengan cara beribadahnya orang Nasrani. Ketika dia hendak mengecek tanahnya itu, di perjalanan dia melihat orang-orang Nasrani yang sedang beribadah di gereja, dan dia sangat tertarik dengan, menurutnya, cara ibadah mereka lebih baik dari agamanya, yaitu penyembah api. Sampai akhirnya di kota Amuria, dia ketemu dengan pendeta, dan di sana sebelum meninggalnya pendeta itu berpesan kepada Salman Al-Farisi. Begini pesannya: "Anakku, tak seorang pun yang ku kenal serupa dengan kita keadaannya, dan dapat kupercayakan engkau padanya. Tetapi sekarang telah dekat datangnya masa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim secara murni. Ia nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bidang tanah berbatu hitam. Temuilah ia. Ia mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Ia tidak mau memakan sedekah. Sebaliknya, ia bersedia menerima hadiah. Dan di pundaknya ada cap kenabian yang bila kau melihatnya, segeralah kau mengenalinya dan mengikutinya." Berbekal pesan dari pendeta terakhir itulah, ya ikuti kafilah yang berangkat ke Jazirah Arab. Kata Salman, "Bolehkah saya ikut rombongan kalian? Dan sebagai gantinya, saya serahkan ternak sapi dan domba-domba yang saya miliki untuk tuan-tuan." Ikutlah Salman kepada kafilah dagang dari Arab itu, dari Jazirah Arab itu. Di tengah jalan dia dianiaya, dipukuli, dan dirampas kekayaannya. Bahkan dia dijual belikan. Dan akhirnya dia dijual ke seorang Yahudi. Qadarullah, ternyata orang Yahudi itu adalah orang yang berasal dari Madinah. Salman hiduplah di Madinah sekarang dengan posisi sebagai budak seorang Yahudi dari Bani Quraiza. Ketika dia sedang bekerja menemani majikannya, dia sedang beristirahat di bawah pohon. Tiba-tiba ada Yahudi yang lain mendatangi majikannya seraya berkata, "Celaka Bani Kilah, celaka Bani Kilah. Ada seorang dari Kuba berpindah dari Mekah, mengaku sebagai nabi. Dia sekarang berada di Kuba. Celaka Bani Kilah," begitu kata orang Yahudi itu. Mendengar kata-kata itu, Salman langsung terbangun dan akhirnya menggoyang-goyang si tuannya. "Apa yang kamu bilang?" Teman majikannya itu, "Apa yang kamu bilang? Apa yang kamu bilang?" Sampai Salman lupa diri bahwa dia adalah posisinya hanya seorang budak. Dan Salman pun dipukul sama majikannya. "Apa urusan kamu? Ayo kamu kembali bekerja." Nah, malam harinya Salman mengumpulkan makanan, lalu membawanya ke rombongan Rasulullah di Kuba. Kemudian kata Salman, "Salam sejahtera. Ini ada makanan buat tuan-tuan. Saya niatkan makanan ini sebagai sedekah." Kata Rasulullah, "Kulu bismillah," pada sahabat-sahabatnya. Tapi Rasulullah tidak memakannya. Kata Salman dalam hati, "Nah, ini dia, ciri yang pertama.
Besok paginya Salman datang lagi dengan membawa makanan. Dan kata Salman kepada Rasulullah, saya lihat Tuhan kemarin tidak makan. Ini saya ada makanan lagi. Saya niatkan ini sebagai hadiah buat Tuhan. Lalu kata Rasulullah, kulu bismillah kepada para sahabatnya. Maka sahabat pun memakannya. Dan Rasulullah pun ikut memakannya. Nah, kata Salman dalam hatinya, ini ciri yang kedua. Dia menolak sedekah, tapi dia mau menerima hadiah untuk dimakan. Pada suatu kesempatan ketika Rasulullah mengantarkan jenazah ke Baqi, Salman melihat-lihat dari belakang, dari pinggir, kemudian ingin melihat ada tanda kenabiannya. Dan Rasulullah pun mengerti. Salman ingin melihat tanda kenabian di pundaknya. Dan akhirnya Rasulullah memperlihatkan kepada Salman. Sejak saat itu Salman langsung memeluk Rasulullah, ya, sambil menangis menceritakan keadaannya. Dan dia bersyahadat, dia masuk Islam. Namun sayang sekali karena nasib Salman masih sebagai budak posisinya, sehingga dia tidak bisa ikut perang Badar dan perang Uhud. Dan Rasulullah meminta para sahabat untuk patungan memerdekakan Salman. Dengan uang patungan dari sahabat, Salman dibeli dari majikannya seorang Yahudi, memerdekakannya. Giliran perang Khandaq, perang ini terjadi setelah perang Uhud. Di sana Salman ikut andil dalam peperangan. Perang yang sangat mengerikan. Sekian puluh ribu kafir Quraisy datang menghadang, mendekati kota Madinah. Di samping itu dari dalam kota, orang-orang Yahudi juga mengkhianati Rasulullah dan akan menusuk Rasulullah dari belakang. Sehingga keadaan semakin mengerikan, diserang dari depan dan dari belakang. Waktu itu Rasulullah mengusulkan untuk bertahan di kota. Namun Salman memberikan usul lain. Kata Salman, bagaimana kalau kita membuat parit, ya Rasulullah? Dan usul dari Salman itu disetujui oleh Rasulullah. Para sahabat disuruh oleh Rasulullah bersama-sama untuk menggali parit yang besar sebagai cara menghadang pasukan-pasukan kafir Quraisy. Nah, ketika proses menggali parit, tersingkaplah masa depan Islam. Di mana ketika Salman menggali, Salman menemukan batu yang sangat besar sehingga Salman tidak bisa melanjutkan galiannya. Rasulullah pun datang menghampiri, kemudian meminta sahabatnya untuk memberikan tembilang. Kata Rasulullah, mundurlah kalian. Kemudian Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah pukul itu satu kali dengan tembilang batu yang besar itu. Peristiwa perang Khandaq ini kita bisa melihat bahwa Rasulullah itu ternyata orangnya sangat kuat. Ketika Salman tidak bisa memecahkan batu, Salman lapor kepada Rasulullah dan Rasulullah memukul sendiri dengan tembilangnya dan akhirnya batu itu pun terpecah. Dan dari lambaian apinya Rasulullah menubuah masa depan Islam di Romawi dan di Persia. Salman yang mengusulkan, Salman yang menemukan batu, dan Salman pula yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa yang dijanjikan Allah itu melalui Rasulnya nyata di hadapannya. Ketika masa Abu Bakar, ketika masa Umar, Islam meluas sampai ke Roma. Ketika masa Umar, Salman ditugaskan sebagai gubernur di Madain, di Persia, Madain. Sebagai gubernur tentunya tunjangannya begitu besar. Tapi apa yang terjadi? Uangnya habis semua, disedekahkan. Sementara untuk dirinya, dia berbisnis, dia jualan. Dia jualan apa? Tembakau.
yang dia anyam dari kulit kurma, dari daun-daun kurma. Dia anyam menjadi sebuah bakul. Dia jual bakul itu 3 dirham, 1 dirham untuk dia berikan kepada keluarganya sebagai sedekah, 1 dirham dia sedekahkan, dan 1 dirham lagi dia gunakan untuk modal. Begitu sederhananya Salman. Kalau kita selama ini menilai bahwa sahabat Rasulullah itu wajar hidup sederhana karena memang orang padang pasir yang biasa hidup nomaden, dia biasa hidup miskin. Ternyata teori itu salah. Ini terbukti dari Salman Al-Farisi. Dia dari Persia dan dia dari orang kaya, dia anak bupati di sana, di Isfahan. Ya. Tapi ternyata dia memiliki gaya hidup yang sangat sederhana. Kendatiipun seorang gubernur, dia sederhana. Dia tetap untuk hidupannya dia berbisnis bakul dari anyaman kulit kurma, daun kurma, dan dia anyam sendiri. Pernah suatu kejadian ketika dia sedang istirahat di tepi jalan, tiba-tiba ada orang kaya membawa banyak barang, ya, buah-buahan. Ya. Kemudian dia meminta tolong pada orang yang di pinggir jalan itu. Mas, ini tolong dibawakan ya. Kemudian orang itu membawakan barang yang dibawa oleh orang kaya tadi dari Syria itu orang itu. Ketika di perjalanan, sambil berjalan ya membawa barang yang punya orang itu, orang dari Syria itu. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang menyapanya. Kata Salman, Assalamualaikum. Mereka menjawab, Waalaikumsalam ya Amir. Si orang kaya tadi bertanya dalam hatinya, loh, Amir yang mana ya? Siapa yang dimaksud Amir begitu? Kemudian akhirnya orang kaya tersebut semakin kaget ketika ternyata yang disebut Amir itu adalah yang disuruh tadi. Jadi orang-orang yang disapa itu kemudian mendatangi Salman, kemudian, ya Amir, biarkan saya yang membawakan buah-buahan ini. Kata Salman, biarkan, jangan, biar saja yang bawa. Dia pun langsung meminta maaf. Maafkan saya sudah berani-beraninya menyuruh-nyuruh sang Amir. Dia hendak membawanya kembali barang-barang itu. Tapi kata Salman, tidak, biarkan saja, nggak apa-apa. Saya akan antarkan sampai rumah kamu. Itulah Salman Al-Farisi. Cerdas, memberikan ide cemerlang. Ya, banyak pesan-pesannya kepada sahabat-sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah. Dan dengan gaya hidup sederhananya itu menunjukkan bahwa luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu mentarbiah, yang bisa menjadikan sahabat-sahabat yang tadinya orientasinya hanya dunia menjadi orientasi darul akhirah. Ya, demikianlah kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa mengambil banyak manfaat dan ibrah dari kisah perjalanan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sampai jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum.